Baik Bu Linda, Salsa mau nanya, apa latar Bu Linda sebelum bergabung atau ketemu dengan Kang Denwater ini Bu? Latar belakang maksudnya? Ya. Ya singkat kata, saya beberapa kali udah ditanyakan. Saya itu pebisnis bahan kimia, chemical rubber. Nah namanya usaha, namanya itu kan pasti ada pasang surut ya. Jadi satu saat ada masalah di kerjaan Bunda yang bikin Bunda nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sampai ini rumah ini itu kan dulu kredit 15 tahun, 10 tahun selesai, tahun ke-11 bulan pertama, kedua, ketiga, keempat nggak bisa bayar, mau disita. Nah saya ini kan, saya pikir hidup itu semua Allah yang atur ya. Apa yang terjadi dalam hidup kita pasti tak ada izin Allah, dan pasti itu yang terbaik. Meskipun menurut pandangan itu nggak baik, kita belum tahu matematika Allah itu beda sama matematika manusia. Makanya hanya berdoa aja kita sebagai manusia, ya Allah, aku jangan dibikin malu, masuk rumah mau disita, aku kasih ganti. Dan setelah doa nggak lama saya ketemu dengan bisnis ini. Saya bisnis ini nggak sengaja, saya dikenalin, ceritanya dibohongin sih untuk datang ke Jogja itu nggak terus terang mau ngapain. Tapi kan saya tipe orang yang ya wis lah, saya sudah di Jogja, pasti ini ada kebaikan di sini, meskipun secara pandangan manusia itu aku dibohongin ke situ, maksudnya nggak terus terang ini mau apa-apa gitu loh. Aku lagi susah kan gitu ya. Habis gitu ya udah dikenalin itu, waktu itu cuma tetes itu, dan yang bikin saya ngeh itu katanya air yang keluar dari mesin ini bikin kolesterol, asam urat itu selesai. Nah karena itu penyakit keluarga kita, terutama mama saya 3 bulan sekali pasti masuk ke rumah sakit dan itu 30 juta. Saya langsung, ya Allah, ini mungkin salah satu doa saya terkabul. Kan sebenarnya saya doa yang paling krusial itu tadi kan, gimana caranya saya ini rumahnya nggak disita gitu. Tapi pertama ditemukan itu saya mikirnya ini doa saya yang lama, solusi untuk rumah saya. Ya sudah, karena saya nggak ada waktu, saya nggak sampai marketing plan, saya balik ke Surabaya. Terus waduh, ini solusi ada mama saya. Tapi saya sampai di rumah, saya berpikir lagi, pertama saya memang pengusaha tapi lagi nggak punya uang, lagi ada masalah di kerjaan. Terus habis itu kedua, ini investasi mesin 50 juta. Saya nggak pernah tahu air ini. Ya kalau bisa, kalau enggak kan aku tambah, kalaupun aku dapat pinjaman kan susah. Jadi saya tetap logika tak pakai ya, meskipun senang dengar itu. Ya udah, aku cari info di Surabaya mana yang punya mesin. Saya tunjukin, saya ke sana lah datang, meskipun agak jauh dari rumah saya, ambil dua galon, 1 galon 5 liter, karena menurut beliau airnya harus fresh mesin minimal 3 hari. Makanya saya ngambil 5 liter itu kan cukup buat 3 hari. Saya ngambil 2 karena saya sendiri gemuk. Ya udah, saya minum. Singkat kata sebulan saya turun 3 kilo. Mama saya tadinya nggak bisa bangun, sudah bisa duduk-duduk. Nah saya pikir, wah akhirnya apa iya sih? Aku nggak diet kok turun, padahal sebelumnya teman-teman banyak tahu kalau saya itu nyari lah buat langsung, karena gemuk sekali ya. Saya coba lagi sebulan lagi saya turun lagi 4 kilo. Mama saya bisa jalan, bisa ke pasar. Ya udah, insting bini saya jalan lah. Ngapain lama-lama? Ini mungkin jawaban dari doaku. Itu aku dikasih pekerjaan lah, diganti sementara ini kerjaan saya masih terganggu, masih lagi benar-benar kan, benar-benar perlu modal juga kan. Ya udah, langsung saya putuskan saya harus punya mesin ini gitu. Orang mungkin orang gila, nggak punya uang, lagi masalah, lagi bangkrut, kok mau beli mesin, mau ngutang lagi gitu. Tapi karena saya yakin, saya ngerasakan 2 bulan ini kayak apa, ya sudah, saya nyari pinjaman. Karena saya tipe orang yang enak sama teman, adalah salah satu teman yang dengan ikhlas pinjamin 50 juta, saya beli mesin itu. Ya udah, setelah itu karena waktu itu saya nggak diceritain. Mungkin waktu itu ada marketing plan, tapi waktu saya mepet, saya pulang, saya nggak tahu marketing plan. Adanya pengetahuan saya tentang itu, ya saya jalankan. Sudah nggak tanya kiri, langsung action, langsung bikin air, cari banyak testimoni. Saya bawa air kemana-mana, kelihatan orang sakit tak kasih air, gitulah, kayak gitu, plok gitu. Sampai saya tadi kan cerita penyakit keluarga saya, kolesterol, asam urat, vertigo, migrain, penyakit saya 4 itu di bulan ke-4 itu langsung baik, maksudnya berangsur-angsur ya, sudah nggak merasakan itu lagi.
di bulan ke-6 berat badan saya yang tadi 82 kilo turun 28 kilo dalam 6 bulan itu dari 54. Saya ya seneng kan lah, gara-gara itulah saya pasang kan foto saya di WA. Teman-teman pada tanya, pada kepo, kok bisa kurus, dapat apa dari mana. Dan kata saya bilang, ayo wis siapa wis yang ada perjalanan apapun yang ke Surabaya cepetkan gitu loh. Dari sekian teman saya, ayo ketemu ngobrol ya di ruangan ini juga nih waktu itu dengan kita ngobrol ini ngobrol terus beliau itu minta izin ke belakang. Mesin saya masih belum di depan, masih di situ di belakang. Nah, ini kamu ya udah sudah di atas hotel loh. Lin kan punya mesin ini udah. Waduh Lin, wah kamu duitnya banyak dong, kaya dong. Nah, kan sudah kaya tapi sekarang lagi bangkrut kan. Ya tapi sekarang kamu kan enak gitu loh. Oke Lin, ngapain kalau kau pingin cepat dapat duit jual mesinnya? Memang jual mesinnya bisa? Ya bisa lah. Lo memang kamu nggak diberitahu nggak? Memang bukan nggak diberitahu. Mungkin saat itu ada sesi itu cuma terakhir dan aku udah keburu pulang. Gitu lah. Terus habis kan sini terus dia cerita. Gimana? Ceritalah beliau marketing plan gitu. Ya. Intinya gini. Nggak semua orang saat itu punya mesin itu kalau kita bisa nguruskan. Karena teman saya ini katanya punya mesin, dia kesini tertariknya kepingin kurus karena dia gemuk. Padahal katanya sudah punya mesin 2 tahun, tapi nggak tahu lah air kita itu bisa kurus gitu loh. Jadi kan makanya intinya kita yang sudah punya mesin tuh kita harus cari tahu apa aja, memaksimalkan manfaat air itu kayak apa gitu loh. Supaya nggak ada yang lewat, betul kan? Betul. Ini kan contoh teman saya ini, kakaknya sudah 2 tahun punya mesin, dia nggak tahu lah air ini bisa kurus. Nggak tahu dari musuh ini kalau gitu gini, sorry ya aku nggak jadi gabung sama, kalau aku beli mesin aku sama kakak apa aku terima kasih kan gitu, kamu kasih info ini marketing plan. Dia cerita kan udah beliau pulang nggak lama, hari Selasa itu kan ketemu sama beliau, minggu kan. Nah kan Selasa aku jalan di Starbucks itu ketemu bapak-bapak, aku langsung ngomong marketing plan karena aku lihat marketing plan kita simpel sekali, cepat, kita 10 menit 15 menit bisa. Tuh aku gitu langsung aku cerita saya punya proyek bisnis nih Pak dari Jepang. Oh iya Bu, apa boleh nggak saya sharing? Saya selalu bilang sharing, saya nggak niat prospek. Kalau prospek kan kita berharap dia nanti beli dan segalanya. Karena orang kita itu kalau dibeli merasa kita dijuali nggak mau kan, merasa diuntungin. Orang kita kan udah aneh-aneh gitulah pokoknya. Kalau nggak ketemu orang yang bisnis, konsep kita langsung prospek ngomong nggak mau. Kecuali orang bisnis terima aja, dia juga berbisnis. Tapi kalau nggak bisa. Makanya kita harus jeli-jeli kan, harus tahu gitu loh yang kita hadapi itu siapa. Ya toh, kita harus sama tujuan kita ini harus sama gitu. Kita samakan dengan orang yang ketemu sama kita. Karena dia seorang berbisnis, ya sudah. Kalau cerita marketing plan, Bu, masa Bu hasilnya segede gitu hasilnya. Investasi apa Bu, gimana Bu caranya? Ibu tadi bilang investasi apa ya? Bapak pokoknya investasi aja. Kita ada 3 pilihan, ada waktu itu memang ada mesin NJR ya, tapi aku nggak bilang yang JR waktu itu. Aku pikir JR 35 kalau dia pengusaha 50 masih bisa, 65 masih bisa. Waktu itu Super SD belum kuat, kenapa aku mesti bilang yang ini ya? Ya, aku sempat ngomong sih, ada yang ini, tapi saya sarankan Bapak jangan investasi yang ini aja, karena Bapak kalau investasi yang ini, otomatis Bapak akan ngajak orang yang senilai ini dan atasnya. Gitu. Aku kan nggak bilang tentang mesin ini yang ini kualitasnya, enggak. Aku pokoknya arahnya bukan ke produk, aku ke proyeknya, gitulah kurang lebih kayak itu. Ya udah, begitu kok. Cara gimana ya? Kasih rekening, saya rekening kita kasihkan. Terus sebagai bukti bahwa kalau bisnis kita ini besar, mendunia dan bukan perusahaan kaleng-kaleng, saya kasihlah linknya ya. www itu loh .go dan ilecik.co.id tak kasihkan itu. Ya sudah, beliau pulang, nggak lama loh ngomong sama beliau sebentar 15-20 menit tadi. Aku nggak pakai demo, nggak pakai apa deh, aku nggak apa-apa, pakai kayak kafe-kafe gitu ya, semua tak tinggal di mobil lah, ya kan. Kalau
kalau waktu itu masih pertama kan, aku bayangku kalau prospek itu harus pakai gede-gede. Sekarang kan udah pinter, kita pakai bawa PH drop aja sama songkan itu udah cukup. Dulu kan mau kafe kan malu, ya udah kalau ada yang misalkan ketemu customer memang harus demo ya tak ambil. Tapi karena aku lihat orang ini orang mau bisnis, udah nggak apa-apa nggak apa. Dan aku cukup itu nggak pakai demo dan dia terima, dan aku kan fokus nggak air mesti, jadi nggak perlu demo, aku cuma ini aja. Ya udah sudah, tak kasih, aku pulang Selasa, saya Rebo harus tugas presentasi. Saat itu hari Kamis dia telepon bilang sudah transfer ke rekening saya lagi. Ya aku ngerasa waduh, orang ini Masya Allah gitu loh kan, percaya sekali. Dia bilang saya percaya sama ibu dari awal ketemu, ibu nyampung sama saya membolehkan mengizinkan ibu dekat. Saya tahu ibu bukan orang yang nggak benar gitu lah, lebih kayak gitu. Ya udah sudah, Kamis aku bilang, Senin Pak tak pasang mesinnya sekalian, Bapak langsung bisa investasi di sini, Bapak dapat hadiah mesinnya. Karena aku bilang dari awal, Bapak investasi ini hadiahnya mesinnya bisa bikin air biasa, bisa bikin air yang manfaatnya Masya Allah gitu lah. Ya udah, ya sudah, Senin jangan, memang ibu cerita ke saya, memang ibu cerita konsepnya. Tapi setelah ibu bilang kalau hadiahnya mesinnya itu bisa bikin ini, ya saya cerita juga ke istri saya gitu. Jadi saya tertarik karena selain sehat kan juga dapat, kalau mau jalan bisnisnya kayak saya pengusaha kan enak, tinggal temenku tak kumpulkan, kita sharing. Ibu kemarin saya lihat cerita marketing sebentar amat, nggak susah gitu loh. Memang marketing kita kan keren, Masya Allah kan gitu ya. Ya udah, sudah deh, wis. Kalau gitu ibu Jumat terus, kalau mesin itu sudah harus ada, karena Sabtu istri saya undang teman-temannya. Itu singkat kata, Kamis saya pulang, Jumat ke kantor tak urus, Jumat tak pasang juga. Sore itu paginya saya sudah nongkrong di situ, karena tadinya cerita marketing plan ke suaminya, istrinya tertarik ke produk air yang keluar dari itu. Ya udah, aku terpaksa kan demo, kan permintaan ke sana, saya diminta demo kan, tunjuknya ke temennya. Udah 2 orang closing, alhamdulillah. Satunya gara-gara lihat demo minyak, lihat saya kurus, lihat bukti saya ini, foto saya ini ke ibunya itu, langsung aku demo minyak itu. Jadi waktu presentasi itu aku tunjukkan foto, ini loh waktu ini loh waktu ini gitu loh. Ya sudah, tunjukkan. Persatunya demo beras, singkat kata 2 closing. Ya, gitu. Jadi dari situ kepercayaan diri saya semakin meningkat, bukan hanya jualan air ya, tapi jualan mesin. Karena memang fokus kita harus jualan mesin supaya kita berkembang kan, untuk bisa dapatkan pensiun 5.000 US dollar per bulan seumur hidup, bisa diwariskan. Kita kan harus mengembangkan mesinnya. Jadi distributor mesin bukan airnya, air itu boleh saja kayak gitu deh kurang lebih.